Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 595, Aku Hanya Bisa Menatapmu, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Xiao Lingyu mendengus dingin dan berdiri dengan susah payah, memegangi dinding. Beberapa anak muda semua tertawa ketika mereka melihat ini. Apa yang terjadi denganmu? Bukankah Ouyang Sanshan pergi bersamamu? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan bahkan jika kamu menghadapi musuh yang kuat. Hati Xiao Lingyu tidak bisa menahan gemetar lagi ketika dia memikirkan Yun Feng. Dia menatap pria cemberut di depannya. Ayah, kami bertemu seseorang yang luar biasa. Jika saya tidak berlari cepat, saya mungkin tidak akan bisa kembali. Juga, Ouyang Sanshan sudah mati. Petik 2. Orang-orang muda lainnya hanya bisa terkesiap setelah mendengar itu. Bahkan kepala keluarga Xiao sedikit tercengang. Ouyang Sanshan sudah mati. Dia adalah bintang generasi muda yang dibanggakan keluarga Ouyang. Dia meninggal begitu saja. Kepala keluarga Xiao mengerutkan kening dan merenung. Kematian Ouyang Sanshan merupakan pukulan besar bagi keluarga Ouyang. Bukan hal yang buruk bahwa Ouyang Sanshan sudah mati. 5 keluarga telah setara selama bertahun-tahun dan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari yang lain. Namun, begitu kekuatan mereka tidak seimbang, itu akan menjadi peluang baru. Apakah orang yang kamu temui saat itu yang membuat deklarasi? Tuan Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Lingyu segera mengangguk. Seseorang datang berkunjung sebelum dia bisa memberitahu mereka detailnya. Tuan Xiao, apakah Anda mendengar suara itu saat itu? Sebuah suara yang sangat dalam datang. Setelah mengatakan itu, beberapa sosok bergegas. Xiao Lingyu melihat bahwa itu adalah tuan dari 3 keluarga lainnya. Anggota lain dari generasi muda keluarga Xiao semuanya mundur. Xiao Lingyu hendak berbalik dan pergi, ketika sebuah suara menghentikannya. Xiao Lingyu, di mana putriku? Ouyang Sanshan. Tubuh Xiao Lingyu sedikit gemetar. Tuan dari keluarga Xiao tidak bisa tidak terlihat mengerikan. Ouyang Tian, apa artinya ini? Apa hubungan keberadaan putrimu dengan Lingyu? Ouyang Tian tampak mengerikan juga. Bagaimana ini bukan urusan Xiao Lingyu? Mereka pergi keluar bersama. Sekarang setelah dia kembali, putriku, Ouyang Sanshan, tidak bisa ditemukan dimanapun. Jika saya tidak bertanya kepadanya, kepada siapa saya harus bertanya? Tuan dari 3 keluarga lainnya semua berdiri di samping dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Ouyang selalu baik, dan anak-anak dari kedua keluarga sering berinteraksi satu sama lain. Namun, kali ini, mereka sepertinya bertengkar. Hal ini melibatkan generasi muda dari keluarga mereka. Tak satu pun dari mereka, sebagai orang tua, secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Xiao Lingyu menarik napas dalam-dalam dan maju 2 langkah. Paman Ouyang, Sanshan, sudah mati. Setelah mengatakan itu, wajah Ouyang Tian menjadi gelap. 3 kepala keluarga lainnya juga terkejut. Dia meninggal. Ouyang Tian berkata dengan nada muram sambil menatap Xiao Lingyu. Xiao Lingyu sangat ketakutan dengan tatapan ganasnya sehingga dia mundur beberapa langkah. Kepala keluarga Xiao berteriak dengan marah, Ouyang Tian. Lingyu tidak ada hubungannya dengan kematian Ouyang Sanshan. Bahkan jika dia telah menyerangnya. Bisakah dia membunuhnya sama sekali? Kemarahan di wajah Ouyang Tian sedikit mereda. Itu benar, Ouyang Sanshan cukup kuat. Bahkan jika Xiao Lingyu telah menyerangnya, peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemanggil. Bagaimana dia bisa dijatuhkan dengan begitu mudah? Mungkinkah? Suara itu saat itu, wajah Ouyang Tian berubah menjadi sangat dingin. Dia mengertakkan gigi dan pembuluh darah di lehernya juga menonjol. Beraninya seseorang membunuh putri kesayangannya, Ouyang Sanshan. Orang itu pasti lelah hidup. Betul sekali. Xiao Lingyu segera menindaklanjuti dan menjelaskan apa yang terjadi saat itu secara rinci, benar-benar menghilangkan fakta bahwa dia dan Ouyang Sanshan adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menggambarkan pembelaan diri Yun Feng sebagai provokasi. Menurutnya, dia dan Ouyang Sanshan awalnya tidak ingin berbicara dengan orang ini, tetapi orang ini tiba-tiba menyerang. Dia seharusnya memberikan segalanya, tapi dia tidak menyangka orang ini adalah summoner multi-elemen yang kuat.
Ouyang Sanshan tidak bisa mengalahkannya, dan dia harus berjuang dengan nyawanya untuk melarikan diri. Wajah Ouyang Tianyu menjadi semakin gelap saat dia mendengarkan. Setelah Xiao Lingyu mengatakan itu, Ouyang Tian berkata dengan murung, kamu sama sekali tidak peduli dengan Ouyang Sanshan dan kamu melarikan diri sendirian, kan? Wajah kepala keluarga Xiao menjadi gelap ketika mendengar ini. Xiao Lingyu tertawa datar. Paman Ouyang, saya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Selain itu, Sanshan selalu kuat, jadi saya tidak khawatir sama sekali. Lagi pula, aku tidak sekuat dia. Ouyang Tian tetap diam dengan wajah cemberut. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Yun Feng dari keluarga Yan. Xiao Lingyu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aura samar menekannya, membuatnya sulit bernapas. Tuan keluarga Xiao melambaikan tangannya dengan tiba-tiba, dan Xiao Lingyu merasakan napasnya menjadi sedikit lebih halus. Ouyang Tian mendengus tiba-tiba. Dia menjentikkan lengan bajunya dan hendak pergi dengan ekspresi cemberut. Melihat itu, kepala keluarga Xiao segera berkata, Kakak Ouyang, apa yang kamu lakukan? Ouyang Tian tidak berhenti berjalan. Dia meraung tanpa melihat ke belakang, tentu saja, aku akan menguliti itu, mencabut uratnya, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jika dia punya nyali untuk membunuh putriku tercinta, Ouyang Sanshan, maka dia harus memiliki keberanian untuk menerima kemarahanku. Aku akan memusnahkan keluarga Yan. Para pemimpin dari dua keluarga lainnya terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Wajah pemimpin keluarga Xiao menjadi gelap. Saudara Ouyang, apakah Anda memberi Aula alasan untuk menyingkirkan Anda? Tubuh Ouyang Tian menegang dan dia tiba-tiba berhenti. Dua kepala keluarga lainnya juga berkata, ya, saudara Xiao benar. Ouyang Tian berdiri di sana dengan wajah muram dan kemarahan di hatinya melonjak. Keturunan luar biasa dari keluarga Ouyang sudah mati. Dia mati begitu saja. Dia tidak akan pernah pulang lagi. Berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan keluarga Ouyang untuk memelihara Ouyang Sanshan yang lain. Meskipun keluarga Ouyang memiliki anak-anak luar biasa lainnya, mereka tidak seberbakat Ouyang Sanshan. Kematian Ouyang Sanshan tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi keluarga Ouyang. Seseorang menghancurkan masa depan keluarganya, jadi dia harus membalas dendam. Seseorang membunuh putrinya, jadi dia pasti ingin keluarga itu dimusnahkan. Kemarahan di hati Ouyang Tian melonjak, tetapi apa yang dikatakan kepala keluarga Xiao saat itu memaksa rasionalitasnya kembali. Saudara Ouyang, bukan karena kamu tidak tahu tujuan memperluas daftar penjaga aula utama kali ini. Master Hall senang melihat situasi saat ini. Anda dapat mengatakan bahwa Yun Fen adalah apa yang dibutuhkan oleh Hall Master. Jika Anda menyentuh keluarga Yan saat ini, Hall Master akan pasti punya alasan bagus untuk melenyapkanmu. Tuan keluarga Xiao tetap memasang wajah datar. Sangat menyakitkan kehilangan putri tercinta, tetapi saat ini, Anda hanya bisa tenang. Ouyang Tian mengepalkan tinjunya dengan erat. Melihatnya seperti ini, pemimpin keluarga Xiao menghela nafas. Aku tahu kemarahan dan kebencian di hatimu. Kamu bisa membalas dendam untuk ini, tapi tidak sekarang, tapi selama kontes penyaringan. Bab 596, aku hanya bisa menatapmu. 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Tubuh Ouyang Yun sedikit gemetar saat kekejaman melintas di matanya. Betul sekali. Dalam kontes penyaringan, tidak ada yang peduli siapa yang hidup atau mati. Jika Yun Feng mati di atas sana, bahkan Hall Master tidak akan berkata apa-apa. Saudara Ouyang, apakah kamu mengerti, kata tuan keluarga Xiao dengan sungguh-sungguh. Ouyang Tian mendengus lagi dan sedikit menoleh. Jangan berpikir bahwa keluarga Xiao bisa lolos begitu saja. Anda harus bertanggung jawab atas kematian putri saya. Selamat tinggal. Ouyang Tian kemudian dengan cepat pergi. Keluarga Xiao. Master berdiri di sana dengan wajah gelap. Dua tuan keluarga lainnya juga segera pergi. Setelah semua orang pergi, tuan dari keluarga Xiao melirik Xiao Lingyu dengan muram. Xiao Lingyu menggerakkan bibirnya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ada baiknya Ouyang Sanshan sudah mati. Ini bermanfaat bagi kami. Tuan keluarga Xiao perlahan memasang senyum yang sangat suram. Yun Feng, orang ini tidak takut mati. 4 keluarga akan berurusan dengan Anda bersama-sama. Saya ingin melihat berapa banyak nyawa yang Anda miliki.
Ketika Yun Feng kembali ke kota Changlan dari langit, dia jelas merasa bahwa suasana di kota itu tiba-tiba menjadi serius. Beberapa ahli tampak lebih gugup. Itu pasti hasil dari suaranya yang agak mengejutkan saat itu. Lagi pula, dibutuhkan banyak keberanian untuk berteriak seperti itu. Yun Feng. Suaranya penuh energi. Bahkan para pemimpin keluarga kelas 1 memiliki ketakutan yang tersisa, apalagi orang lain. Begitu dia kembali ke halaman kecil tempat keluarga Yan berada, Yun Feng diseret oleh bayangan hitam. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Lan Yi dan Little Fire mendarat di halaman. Bakso duduk di kepala Little Fire dan menguap. Yan Ming, yang telah menunggu di halaman, tidak bisa menahan tawa. Ketika dia melihat Yun Feng diseret. Ada apa, Saudara Yan? Apakah Anda khawatir tentang Yun Feng? Suara nakal terdengar, dan Yan Che muncul entah dari mana. Yan Ming tertawa. Tidak, tapi ada orang lain yang harus merasa khawatir untuknya. Saudara Yan, apakah Anda menikmati drama ini? Yan Che tercengang. Dia menyentuh rambutnya dengan tangannya. Haha, aku baik-baik saja. Biarkan aku memberitahu Anda. Yan Ming melambaikan tangannya dan menghentikan Yan Che. Dia kemudian berdiri dan menjentikkan pakaiannya. Saudara Yan, kamu sendirian. Jika saudaraku mengetahuinya, berhati-hatilah. Yan Che menarik napas dalam-dalam. Yan Ming masih tersenyum, Yan Che tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memutar matanya. Yan Ming, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Yun Feng barusan? Yan Ming menjawab dengan, oh. Jelas bahwa dia tidak peduli. Yan Che tertawa. Dia membunuh Ouyang Sanshan, yang tampaknya. Ouyang Sanshan. Suara Yan Ming tiba-tiba menjadi berat dan wajahnya juga menjadi gelap. Yan Che tersenyum lebih bahagia saat melihat ini. Anak ini sangat sombong. Anda akan sakit kepala. Dia sepertinya berasal dari keluarga kelas 1. Kamu dalam masalah sekarang. Yan Che tertawa, tetapi tidak melihat wajah khawatir Yan Ming. Yan Ming berdiri di sana dalam diam untuk sementara waktu dan tiba-tiba tertawa. Yan Che berkedip beberapa kali. Mengapa kamu tertawa? Bukankah seharusnya kamu sedang sakit kepala sekarang? Itu adalah anggota keluarga kelas 1. Keluarga kelas 1 ini pasti tidak akan membiarkan keluarga Yan pergi. Kamu masih tertawa. Yan Ming tertawa terbahak-bahak, seolah dia sangat bahagia. Tentu saja, saya senang Ouyang Sanshan meninggal. Petik 2. Yan Che melihat senyum di sudut mulut Yan Ming dan tiba-tiba menggigil. Dia mundur beberapa langkah. Kau juga aneh. Saya pikir saya cukup aneh, tetapi saya menemukan bahwa Anda dan Yun Feng bahkan lebih aneh dari saya. Yan Ming terkekeh dan berjalan keluar dengan lengan bajunya yang berayun dengan lembut. Yan Che berteriak keras ketika dia melihat itu, "Hei! Kemana kamu pergi?" Yan Ming menjawab tanpa melihat ke belakang. Dia sudah menghilang dari halaman. Saudara Yan, Anda tidak perlu bertanya. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberi tahu Anda. Petik 2. Wajah Yan Che memerah. Yan Ming jelas mengejeknya karena kurangnya kecerdasannya. Yan Che memandang api kecil, Lan Yi, dan bakso dengan marah. Mereka bertiga menoleh secara bersamaan. Yan Che sangat marah sehingga dia berteriak, "Aneh. Mereka semua aneh." Pada saat yang sama, pergelangan tangan Yun Feng dicengkeram erat oleh tangannya dan dia langsung diseret ke sebuah ruangan. Pintu dibuka, dia diseret masuk dan pintu ditutup kembali. Kulanyi mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sepasang mata khawatir. Elemen cahaya putih segera menyerbu tubuhnya. Apakah kamu terluka? Suara Kulanyi bergetar cemas. Ketika dia menemukan bahwa tangan Yun Feng terluka, Kulanyi segera menjadi murung. Yun Feng tertawa. Saya baik-baik saja. Ini. Luka bukanlah apa-apa. Sepasang tangan diletakkan di bahunya. Detik berikutnya, Yun Feng diseret ke pelukan hangat, dan lengannya mengelilingi Yun Feng. Yun Feng mendengar detak jantung Kulanyi. Siapa yang menyakitimu? Kulanyi memeluk Yun Feng erat-erat, berharap bisa meleburnya ke dalam tubuhnya. Yun Feng tersenyum dan melingkarkan lengannya di tubuh Kulanyi dengan lembut. Dia menghirup napas dalam-dalam. Saya baik-baik saja. Mereka yang menyakitiku telah melarikan diri atau mati. Mata Kulanyi menjadi dingin, mereka telah melarikan diri. Kemana mereka pergi? Yun Feng mengangkat kepalanya dan melihat fitur wajah sempurna Kulanyi dari bawah. Kulanyi sedikit menundukkan kepalanya dan mata mereka saling bertautan.
Jangan biarkan dirimu terluka. Jika aku tidak bersamamu, siapa yang akan menjagamu? Yun Feng mengerutkan kening. Tidak dengan saya. Kemana kamu pergi? Mata Kulanyi berkilauan. Dia membelai rambut hitam mengkilap Yun Feng dengan tatapan lembut. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku akan melindungimu. Yun Feng merasa sedikit canggung karena apa yang dikatakan Kulanyi. Apa yang dia maksud? Akankah dia meninggalkannya suatu hari nanti? Apakah dia akan melakukannya? Yun Feng meraih pakaian Kulanyi dan memeluknya erat-erat. Kulanyi terkekeh dan memeluknya lebih erat, bernapas di lehernya. Feng Feng, jika suatu hari aku menghilang, maukah kamu datang mencariku? Yun Feng terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Kulanyi juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka bernapas dengan tenang dan jantung mereka berpacu. Jika Anda pergi, saya akan memiliki kedamaian dan ketenangan, kata Yun Feng dengan suara rendah. Mendengar itu, Kulanyi mengeluarkan beberapa tawa teredam dari kedalaman dadanya dan perlahan melipat tangannya. Tubuh mereka saling menempel erat tanpa ada celah. Bab 597, Aku hanya bisa menatapmu. 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Jika itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kedamaian dan ketenangan bahkan jika aku harus mati. Kulanyi menurunkan matanya dan menatap gadis di lengannya saat ini. Matanya bergerak sedikit. Feng Feng, bukankah hubungan kita harus selangkah lebih maju? Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan Kulanyi tersenyum menawan lagi. Dia dengan cepat meletakkan jari-jarinya di leher Yun Feng dan membelainya dengan lembut. Dia memegang bagian belakang kepala Yun Feng dengan jari-jarinya yang ramping dan menekan bibirnya ke bawah perlahan. Bagian dari tubuh pria itu membuat Yun Feng benar-benar memerah. Anjing kau! Dengan teriakan marah, Yun Feng tersipu. Dia meninju dada Kulanyi dengan keras. Kulanyi mendengus dan batuk dengan canggung, tetapi dia masih menolak untuk melepaskan Yun Feng. Hanya bercanda, hanya bercanda. Yun Feng tersipu dan sedikit bingung dalam pikirannya. Melihat betapa malunya Yun Feng, Kulanyi tertawa terbahak-bahak. Dia memegang wajah Yun Feng dan menempelkan bibirnya ke bibirnya tanpa ragu-ragu. Ciuman keras mendarat di bibir merah Yun Feng, membuatnya semakin tersipu. Petik 2 tanda seru petik 2. Yun Feng tiba-tiba mendorong Kulanyi menjauh. Dia membalik tangannya dan memanggil elemen api. Kulanyi dengan cepat melompat menjauh dan menghindar dengan canggung sambil memohon belas kasihan. Pintu didorong terbuka. Yan Che baru saja memasuki ruangan ketika bola api terbang ke arahnya. Yan Che menghindar dan terbatuk. Uhuk-uhuk, keluar. Seseorang ingin melihatmu. Yan Che menatap Yun Feng. Yun Feng sedikit mengernyit. Apakah keluarga Ouyang datang kepadanya? Wajah tersenyum Kulanyi tiba-tiba menjadi serius. Ayo keluar dan lihat. Yun Feng mengangguk. Ketika dia berjalan ke aula utama, dia melihat Yan Ming berbicara dengan gembira dengan seorang pria. Melihat Yun Feng, mata Yan Ming cerah. Anda di sini. Yun Feng mengangguk. Pria itu, yang sedang mengobrol dengan gembira dengan Yan Ming, menilai Yun Feng dengan penuh minat. Jadi, ini tunangan Tuan Muda Yan. Sesungguhnya melihat adalah beriman. Haha, Anda menyanjung saya, tuanku. Yan Ming sangat sopan dan rendah hati. Pria itu terkekeh. Tidak ada waktu seperti sekarang. Datang ke aula utama dengan saya. Tuan Muda Yan, itu sebabnya Anda mencari saya, kan? Petik 2. Yan Ming tersenyum sangat elegan. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit. Apa yang harus dia katakan pada Yan Ming? Dia benar-benar memanfaatkannya sepenuhnya tanpa melewatkan apapun. Dia berpikir bahwa Yan Ming sudah ingin membuat kesan di Hall Master. Yun Feng tiba-tiba memikirkan wanita itu. Yang pernah mendambakan Kulanyi. Jika Yan Ming bisa mendekati wanita itu akan lebih mudah, tapi Yan Ming mungkin tidak akan melakukannya. Yan Ming tidak langsung pergi ke aula utama dengan pria itu. Sebaliknya, dia menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa dia akan mengunjungi aula utama secara langsung besok. Pria itu kemudian pergi dengan senyuman. Status keluarga Yan sudah meningkat. Bahkan orang-orang dari aula utama pun sopan. Setelah pria itu pergi, Yun Feng berkata, jika Anda ingin mendekati Hall Master, bukankah lebih baik untuk menurunkan putrinya yang berharga? Yan Ming melirik Yun Feng dan tertawa kecil. Itu ide yang bagus. Yun Feng sedikit terkejut. Kupikir kau terlalu bangga menggunakan metode itu.
Yan Ming tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi tak terduga di fitur wajahnya yang halus. Selama saya dapat mencapai tujuan yang saya inginkan, saya tidak keberatan bagaimana saya mencapainya. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit. Yan Ming tertawa. Namun, saya tidak tertarik pada putri berharga Hallmaster. Aku juga tidak hanya ingin berteman dengan Hallmaster. Meskipun kekuatanmu belum mencapai tingkat para ahli, pikiranmu secanggih milik mereka. Yun Feng berkomentar. Yan Ming tertawa. Terima kasih telah berpikir begitu tinggi tentang saya. Aku hanya bukan siapa-siapa. Yun Feng tersenyum. Yan Tianhao akan menyesal bahwa dia tidak memperhatikan anak haram ini beberapa tahun sebelumnya. Jika Yan Ming dihargai sedikit lebih awal, keluarga Yan tidak akan seperti sekarang ini. Yan Ming mampu dan licik, dia memang memiliki potensi untuk posisi tuan keluarga, mungkin di suatu tempat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Yun Feng sudah meramalkan masa depan Yan Ming. Bertahun-tahun kemudian, pertemuan yang tidak disengaja antara Yun Feng dan dia akan membuatnya menjadi penguasa di benua barat. Keesokan harinya, Yan Ming mengunjungi aula utama bersama Yun Feng seperti yang dia katakan. Orang luar biasanya tidak diizinkan memasuki aula utama, terutama mereka yang berasal dari keluarga kelas 2. Namun, keluarga Yan adalah pengecualian. Meskipun berita kematian Ouyang Sanshan tidak menyebar seperti api. Semua orang yang seharusnya mengetahuinya, termasuk Master Aula Utama, mengetahuinya. Begitu dia memasuki aula utama, Yun Feng melihat orang yang dikenalnya. Hao Cheng, yang dia temui sebelumnya, juga salah satu penjaga aula utama. Keluarga Hao adalah salah satu keluarga papan atas juga. Nona Yun, kamu di sini. Hao Cheng menyapa Yun Feng dengan sopan ketika dia melihatnya. Yan Ming menatap Yun Feng dengan heran. Hao Cheng adalah penjaga aula utama. Dia adalah salah satu orang terpenting di sini, namun dia sangat sopan kepada Yun Feng. Tuan Hao, bagaimana kabarmu? Yun Feng menyambutnya. Hao Cheng tertawa. Kamu terlalu baik, Nona Yun. Silahkan lewat sini. Hao Cheng benar-benar mengabaikan Yan Ming. Yan Ming tidak malu sama sekali. Orang ini sangat mudah beradaptasi. Yun Feng mengikuti di belakang Tuan Hao, sementara Yan Ming diikuti di samping. Saat ini, dia telah sepenuhnya menjadi aksesori. Di bawah pimpinan Hao Cheng, mereka berdua berjalan lebih dalam ke aula utama. Sepanjang jalan, mereka menarik banyak tatapan. Orang-orang mengamatinya dengan marah dan bingung. Ada orang-orang dari keluarga kelas 1 di mana-mana di aula utama. Secara alami, beberapa dari mereka berasal dari keluarga Ouyang. Hao Cheng memimpin Yun Feng ke suatu tempat. Nona Yun, tolong tunggu di sini sebentar. Tuan akan datang nanti. Setelah mengatakan itu, Hao Cheng membungkuk pada Yun Feng dengan sopan dan pergi. Yun Feng dan Yan Ming tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung dalam pikiran mereka. Mereka memutuskan untuk mengambil barang-barang saat mereka datang. Kamu Yun Feng. Sebuah teriakan marah datang dari pintu setelah beberapa saat. Seorang pria muda berlari dengan agresif dan menatap Yun Feng dengan mata merah. Kamu membunuh Sanshan. Yun Feng mengangkat alisnya. Yan Ming menatap pemuda itu. Anda. Enyah. Pria muda itu meraung sambil menatap Yun Feng. Kamu membunuh Sanshan. Napas pemuda itu cepat dan penuh kebencian. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Betul sekali. Aku membunuhnya. Dia pantas mati. Kamu, napas pria muda itu menegang. Bagaimana dia bisa merasa dibenarkan ketika dia telah membunuh seseorang? Aku akan membalas dendam untuk Sanshan. Pria muda itu berteriak sambil menikam Yun Feng dengan pedang panjang di tangannya. Yun Feng mencibir, apakah komandan belaka ini ingin membalas dendam? Bab 598, aku hanya bisa menatapmu. 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan dan ruang di sekitar pemuda itu langsung terdistorsi. Mata pemuda itu merah dan dia masih bergegas maju tanpa peduli dengan hidupnya. Yun Feng mengepalkan tinjunya. Tunggu, suara lain datang. Ruang yang dikendalikan Yun Feng dibuka oleh aliran udara. Yun Feng mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Beberapa pria muda bergegas dengan cemas. Pemuda yang memimpin segera meraih orang yang ingin membalas dendam sembarangan. Bawa dia kembali. Pria muda itu berkata kepada beberapa orang di belakangnya. Pemuda impulsif itu segera dibawa pergi, tetapi dia masih berteriak,
saudaraku, dia membunuh Sanshan. Apakah kamu tidak merasa kasihan padanya? Balas dendam, balas dendam. Suara balas dendam berangsur-angsur memudar. Pria muda itu berdiri di tempat dengan ekspresi mengerikan saat dia melihat Yun Feng. Kamu membunuh saudara perempuanku, Ouyang Sanshan. Hanya karena keluarga Ouyang tidak melakukan apapun padamu, bukan berarti kami akan membiarkanmu pergi. Yun Feng menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Ouyang Sanshan pantas mati. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dengan keras setelah mendengar ini. Dia jelas berusaha mengendalikan amarah di hatinya. Jika kamu tidak memprovokasi dia, bagaimana adikku bisa mati? Keluarga Ouyang akan mengingat dendam di antara kita selamanya. Yun Feng tersenyum. Keluarga besar memang pandai memutarbalikkan fakta. Jika Ouyang Sanshan dan Xiao Lingyu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang dan bahkan membunuhnya, bagaimana mungkin dia bisa menyerang mereka? Jika seseorang ingin membunuhnya, haruskah dia berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuhnya? Tidak ada gunanya berbicara dengan keluarga besar ini. Karena kebenarannya begitu terpelintir, dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan apapun. Kalau begitu ingatlah, saya akan menunggu, kata Yun Feng santai. Pria muda itu mengencangkan wajahnya dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Yan Ming berkata dengan lembut, mengapa kamu tidak menjelaskan? Yun Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu bagiku untuk menjelaskan apapun. Orang-orang ini dapat berpikir apapun yang mereka inginkan. Jika mereka ingin balas dendam, datang saja. Yan Ming memandang Yun Feng dengan serius dan tidak mengatakan apa-apa. Haha, Yun Feng, teman mudaku, akhirnya aku bertemu denganmu. Suara yang keras dan jelas terdengar. Yun Feng dan Yan Ming sama-sama melihat ke arah pintu masuk halaman. Seorang pria kasar dengan sedikit janggut di wajahnya masuk dengan sangat kuat. Tubuh. Melihat ekspresi bahagia Yun Feng, dia seharusnya menjadi penguasa di aula utama. Sebuah dengusan lembut datang dari belakang pria itu. Yun Feng melihat putri dari apa yang disebut Hall Master menatapnya dengan jijik. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Yun Feng tahu dari cara mulutnya bergerak bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu Putri Zanli. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia katakan membuat Yan Ming sedikit terkejut. Putri Zanli. Siapa itu Zanli? Tampaknya tunangannya memiliki latar belakang yang bagus. Hall Master, kamu pasti bercanda. Mata hitam Hall Master tiba-tiba menjadi gelap. Zanli adalah seseorang yang tidak pernah bercanda. Yun Feng, jangan mencoba membuat alasan. Mengapa? Apakah Anda melihat ke bawah di Bright Moon Hall? Petik 2. Mendengar ini, Yun Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menyipitkan mata hitamnya. Hall Master, apakah Anda memandang rendah saya? Ekspresi Yan Ming menegang. Dia tidak bergeming sama sekali di depan Hall Master. Yan Ming menatap gadis di depannya. Punggung lurus gadis itu dan kata-kata yang kuat membuat Yan Ming merasa terkejut di dalam hatinya. Yun Feng, ketinggian apa yang bisa kamu capai? Dia mungkin hanya bisa memandangnya dalam kehidupan ini. Mendengar apa yang Yun Feng katakan, guru Bright Moon Hall tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kau memang tak kenal takut. Kamu masih sangat muda, namun kamu sangat berani dan berani. Master Bright Moon Hall sangat puas. Yun Feng terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng, kamu menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadaku dengan datang ke sini hari ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke yang lain. Setelah mengatakan itu, Hall Master berbalik dan berjalan keluar. Meskipun dia agak takut dengan identitas Yun Feng, martabat Hall Master masih ada. Dia tidak meminta pendapatnya hanya. Kemudian, dia menyuruhnya untuk mengikuti instruksinya. Yun Feng mengikutinya, dan Yan Ming mengikutinya sambil tersenyum. Namun, Putri Hall Master, Yue Hua, berhenti. Melihat itu, Yun Feng meminta Yan Ming untuk pergi duluan. Dia kemudian berhenti. Wanita genit, kamu punya tunangan hanya dalam beberapa hari. Putri pemimpin berkata dengan sinis sambil membalik rambutnya. Jika kamu tidak menginginkan pria itu, dia akan menjadi milikku. Yun Feng mencibir. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Dia sudah mengatakan itu dan kamu masih ingin mengganggunya. Seberapa tebal kulit seseorang agar mereka berperilaku seperti Anda? Petik 2. Putri kepala aula memerah karena apa yang dia katakan.
Kamu, apa hakmu mengatakan itu tentangku? Aku tidak akan menyerah pada pria itu. Putri Ketua Aula memutar tubuhnya dan berjalan ke depan. Wajah Yun Feng sedikit dingin. Dia tidak bisa mengungkapkan identitas tunangan ini di situasi saat ini. Dia harus bertahan sampai akhir seleksi tidak peduli apa. Jika wanita bermasalah ini masih bergerak di Kulanyi, dia tidak akan peduli bahkan jika dia diekspos. Suara lalat yang mengganggu tidak akan hilang sampai dia ditampar sampai mati. Yue Hua baru saja mengatakannya. Ketika dia tahu bahwa Yun Feng adalah putri Zanli, dia tentu saja tidak berani memikirkan Kulanyi. Yun Feng juga terlihat seperti tunangan palsu. Dia dan ayahnya pasti tahu dalam pikiran mereka dan tidak ingin mengeksposnya. Namun, untuk membuat Yun Feng merasa tidak enak, putri kepala balai harus memprovokasi dia hanya untuk pamer dan menang. Yue Hua, yang berjalan di depan, diam-diam melihat kembali ke Yun Feng. Ketika dia melihat wajah Yun Feng yang sedikit muram, dia mengangkat sudut mulutnya dengan bangga. Dalam hal kekuatan, dia sama sekali bukan tandingan Yun Feng. Namun, dia akan menemukan setiap kesempatan untuk mempersulit Yun Feng. Dia benar-benar marah di dalam hatinya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ayahnya, yang sangat menyayanginya, tidak bisa melakukan apapun pada Yun Feng dan bahkan memarahinya untuk tidak memprovokasi dia lagi. Tentu saja, Yue Hua tidak bisa diam saja. Jika itu di masa lalu, ayahnya pasti sudah menyelesaikannya untuknya. Namun, kali ini sikap ayahnya berbeda. Yue Hua tidak tahu siapa Zanli atau apa identitasnya, tetapi dia tahu bahwa ayahnya agak takut pada Zanli. Yue Hua tidak percaya bahwa Yun Feng adalah putri Zanli. Mereka tidak mirip sama sekali dan mereka bahkan tidak memiliki nama keluarga yang sama. Jika mereka benar-benar ayah dan anak, dia akan menjadi anak haram. Hall Master terus berjalan maju, dengan angin bertiup di bawah kakinya. Yan Ming mengikuti di belakang dengan ekspresi tenang, menjaga jarak tertentu darinya. Hall Master tiba-tiba berbalik dan menatap Yan Ming. Kamu Yan Ming dari keluarga Yan. Bab 599, kontes dimulai, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yan Ming terkekeh setelah mendengar itu. Ya, saya Yan Ming. Pemimpin Aula Bulan Cerah memandang Yan Ming dengan serius dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu kebenaran tentang hubungan antara Anda dan Yun Feng. Yan Ming tertegun sejenak, dan kemudian terkekeh. Dia tidak gugup sama sekali ketika Hall Master mengeksposnya di depan wajahnya. Tuan Aula benar-benar pintar. Aku tahu aku tidak bisa merahasiakannya darimu. Hall Master mendengus dan berkata dengan dingin lagi, saya tidak mengekspos Anda karena Anda pasti akan berguna. Jangan mengecewakanku. Yan Ming menundukkan kepalanya sedikit dengan tatapan hormat dan patuh. Aku tidak akan mengecewakanmu, Hall Master. Master Hall tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menaiki tangga dengan langkah besar. Yan Ming mengangkat pakaiannya dan mengikutinya dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Ada sedikit kepercayaan diri yang kuat di wajahnya yang sedikit terangkat. Dia tahu bahwa kesempatan untuk membuat perbedaan akan segera datang. Ketika Yun Feng berjalan ke tangga, dia melihat 4 pria menunggu di sana. Yun Feng tidak mengenal mereka, tapi keempat pria ini sepertinya mengenalnya. Salah satu dari mereka memiliki otot-otot yang jelas di sekujur tubuhnya dan otot-otot di rahangnya terus-menerus mengendur, pembuluh darah di lehernya menonjol. Yun Feng tahu bahwa dia pastilah penguasa keluarga Ouyang, ayah Ouyang Sanshan. Ada senyum di sudut mulutnya. Yun Feng berjalan mendekat dan kepala aula berkata kepada keempat pria itu, ini Yun Feng, teman mudaku. Anda semua ingin mengenalnya, bukan? Yun Feng? Keempat orang ini adalah tuan dari 4 keluarga kelas 1, Xiao Fan, Ouyang Tian, Suelin dan Zong King. Yun Feng melirik mereka berempat sambil tersenyum. Salam, Guru. Saya Yun Feng. Petik 2. Yun Feng, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Suelin berkata sambil tersenyum sambil melirik Ouyang Tian. Wajah Ouyang Tian segera berubah lebih pucat dan dia menatap Yun Feng dengan api di matanya. Jika dia berada di tempat lain, jika dia tidak harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, jika dia tidak harus mengurus keluarga Ouyang, Ouyang Tian pasti sudah bergerak. Betul sekali. Dia menyerang tanpa rasa takut di kota Changlan. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan keberaniannya,
kata Zhong Qing dengan suara rendah dengan senyum yang jelas. Yun Feng terkekeh setelah mendengar itu. Seseorang tentu memberinya keberanian. Karena mereka menimbulkan masalah, bagaimana saya bisa mundur? Petik 2. Ouyang Tian tidak bisa membantu tetapi gemetar. Xiao Fan, yang berada di sebelahnya, segera berkata, Hall Master, apakah Anda meminta kami untuk datang ke sini hanya untuk bertemu Yun Feng? Sepertinya dia pasti memiliki tempat yang sangat penting di hatimu. Setelah mendengar itu, Hall Master tertawa terbahak-bahak dan menatap Ouyang Tian. Ouyang, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Saya membawa Yun Feng ke sini. Anda setidaknya harus memberi saya rasa hormat. Petik 2. Ada penekanan yang jelas dalam nada suaranya. Kepala balai tampak senang melihat perjuangan Ouyang Tian. Dia memaksanya untuk berbicara. Ouyang Tian mengambil napas dalam-dalam dan pembuluh darah di lehernya menonjol. Yun Feng, aku pernah melihatmu. Yun Feng tertawa. Kamu terlalu baik, Tuan Ouyang. Aku hanya seorang junior. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Petik 2. Napas Ouyang Tian menjadi kasar dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Hall Master tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi senang. Mata Xiao Fan menjadi gelap. Sepertinya Hall Master memiliki kandidat untuk posisi wali. Hall Master menyipitkan matanya setelah mendengar ini dan melirik Xiao Fan dengan tatapan tajam. Saya pasti memiliki kandidat saya untuk posisi wali. Melihat ini, Xiao Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lord melirik mereka berempat. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Mengenai kompetisi untuk posisi wali, Anda bisa sedikit lebih murah hati. Akan baik untukmu jika kamu memberi orang lain kesempatan. Petik 2. Wajah mereka berempat tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap ketika mereka mendengar itu. Ada ketidakpuasan yang jelas dalam apa yang dikatakan Hall Master. Tidak ada yang ingin ditahan sebagai Hall Master. Posisi ini membutuhkan kekuatan absolut. Mereka berempat mundur dengan ekspresi berbeda. Itu sudah jelas. Apa yang dimaksud Hall Master? Mengapa dia menambahkan posisi wali baru, dan tidak menyusunnya langsung dari 4 keluarga? Dia memberitahu keempat keluarga bahwa dia sangat tidak puas dengan situasi saat ini dan ingin mengubahnya. Saat keempat tuan keluarga berjalan kembali, Ouyang Tian tidak bisa menahannya lagi. Dia mengayunkan tinjunya dengan keras ke udara dan pohon yang menjulang tinggi di Bright Moon Hall tiba-tiba jatuh ke tanah. Ini mengejutkan banyak orang, tetapi ketika mereka melihat bahwa mereka berempat yang melakukan ini, mereka secara alami tidak berani mengatakan apapun atau mendekati. Sial, kecil itu masih bisa tersenyum. Aku sangat marah. Ouyang Tian meraung dengan mata merah. 3 orang lainnya semua tampak agak suram. Hall Master jelas bermaksud untuk bersahabat dengan Yun Feng saat itu. Bahkan jika keluarga Yan tidak bisa mendapatkan posisi wali, status mereka juga akan naik. Ada sesuatu yang saya pikir akan diberitahukan langsung oleh dewa kepada kita, tetapi dia belum mengatakan apa-apa. Suelin berkata dengan suara yang dalam. 3 lainnya menatapnya dengan bingung. Suelin melirik mereka. Apakah kamu tahu identitas Yun Feng? Identitas lain apa yang dimiliki kecil itu? Apakah dia seseorang yang tidak bisa kita sentuh? Ouyang Tian meraung, sementara ekspresi Suelin menjadi lebih suram. Ouyang Tian tidak bisa membantu tetapi merasa tenggorokannya agak kering ketika dia melihat ini. Hati Xiao Fan juga tenggelam saat melihat wajah Suelin. Apakah Yun Feng benar-benar seseorang yang tidak bisa mereka sentuh? Kenapa kamu membuat kami tegang? Beritahu kami saja, Zhong Qing mendesak. Suelin menggerakkan bibirnya. Dia putri Zanli. Apa? Ouyang Tian berteriak dengan mata terbuka lebar, seolah dia tidak percaya sama sekali. Wajah Xiao Fan juga berubah dingin dalam sekejap. Zhong Qing tersenyum canggung. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Jangan bilang kamu benar-benar percaya ketika keluarga Yan memberitahumu. Jika itu adalah putri Zanli, aku akan menyebut namaku terbalik. Ouyang Tian berkata dengan jijik. Xiao Fan juga menatap Suelin dengan tak percaya. Suelin, kredibilitas berita ini sangat rendah. Suelin mencibir dingin dengan ekspresi ketidaktahuan. Berita ini sepenuhnya benar. Zanli mengatakannya sendiri. Bagaimana bisa palsu? Ouyang Tian, bersiaplah untuk menyebut namamu secara terbalik. Ekspresi tertegun Ouyang Tian membeku. Xiao Fan adalah orang pertama yang menerima berita itu. Zanli sendiri yang mengatakannya, tapi masalah ini terlalu aneh.
Bahkan nama belakang mereka berbeda. Selain itu, jika mereka ayah dan anak perempuan, mereka terlihat sangat. Babak 600, kontes dimulai. 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Kita tidak perlu tahu apakah dia putri kandungnya atau bukan. Kami hanya perlu tahu bahwa dia adalah putri Zanli, kata Zong Qing dengan suara berat. Ekspresi beberapa dari mereka menjadi gelap lagi. Putri Zanli. Zanli itu adalah sosok yang bahkan ditakuti oleh Hall Master. Jika dia adalah putrinya, mereka benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Apakah putriku mati sia-sia? Ouyang Tian meraung dengan marah. Dia tidak mau dan marah dalam pikirannya. Apakah masalah ini berakhir begitu saja? Apakah keluarga Ouyang-nya begitu mudah diganggu? Apa lagi yang bisa kamu lakukan tentang ini? Apakah Anda ingin memprovokasi Zanli? Kata Xiao Fan. Wajah Ouyang Tian tiba-tiba menegang. Zanli, pria yang selalu sendirian dan memiliki kekuatan yang tak terduga ini, tidak ada yang tahu latar belakangnya. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan dan kemampuannya sangat menakutkan. Saudara Ouyang, seperti yang saya katakan, jangan lakukan apapun secara pribadi. Jika Anda benar-benar marah, taruh saja di pemilu ini. Selama kamu membunuh Yun Feng di arena selama kompetisi, apa yang bisa Zanli lakukan? Xiao Fan mencibir. Ouyang Tian tersenyum dingin. Betul sekali. Jika ada dendam, tunggu saja dan selesaikan di sebuah kompetisi. Kalau begitu, saudara Ouyang, mari kita lihat bagaimana keluargamu berurusan dengan Yun Feng. Tuan dari dua keluarga lainnya sama-sama tersenyum. Ouyang Tian memandang tiga orang lainnya dengan ekspresi buruk. Jika hal seperti itu tidak terjadi pada keluarga Ouyang, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk melakukan ini. Namun, kematian Ouyang Sanshan adalah pukulan yang terlalu besar. Keluarga Ouyang harus membalas dendam. Jika mereka tidak membalas dendam, bukankah keluarga Ouyang akan dihina oleh semua orang? Ouyang Tian menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Tiga orang lainnya menatap punggungnya sambil berpikir. Kematian Ouyang Sanshan membuat orang tua ini benar-benar marah. Siapapun akan seperti itu. Keturunan yang begitu muda dan luar biasa mati begitu saja. Siapa yang bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Langsung saja kita simak tayangannya kali ini. Bukankah Hall Master juga menunggu untuk menonton pertunjukan? Kata Zong Qing perlahan. Dua orang lainnya mengangguk. Keluarga Ouyang benar-benar sial. Setelah mereka berempat pergi, Yun Feng mengikuti Hall Master ke aula utama. Yue Hua duduk di samping dengan santai. Jelas bahwa Hall Master menyayangi putrinya dan tidak menghindari apapun. Yun Feng, seberapa yakin kamu dalam memenangkan posisi ini? Master Hall tidak bertele-tele dan langsung berkata. Yun Feng mengangkat alisnya karena terkejut. Hall Master, Anda mengajukan pertanyaan yang sangat menarik. Saya tidak bisa mengatakan seberapa percaya diri saya, lagi pula, keluarga lain tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Hall Master tertawa terbahak-bahak. Yun Feng, jangan terlalu rendah hati. Anda pembangkit tenaga listrik juga. Bagaimana keturunan keluarga itu bisa menjadi pasanganmu? Petik 2. Yue Hua menatap Yun Feng dengan marah di samping. 7 awan cambuknya telah dihancurkan olehnya yang terakhir kali. Aku tidak rendah hati. Itu kebenaran. Anda tidak bisa meremehkan siapapun. Kata Yun Feng acuh tak acuh. Master Hall menatap Yun Feng dalam-dalam. Sangat jarang memiliki pikiran yang tenang di usia yang begitu muda. Dia memang putri Zanli. Yun Feng, bahkan jika kamu mendapatkan posisi wali, aku tidak akan berani membiarkanmu memilikinya. Zanli tidak akan setuju, haha. Yun Feng tersenyum. Paman Zan tampaknya cukup berpengaruh di benua barat. Bahkan Hall Master memperlakukannya dengan sangat istimewa. Benar, Yun Feng. Master Hall mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu tahu apa yang ayahmu sedang sibuk sekarang? Yun Feng tertawa. Paman Zan hanya bercanda ketika dia mengatakan bahwa saya adalah putrinya. Anda tidak perlu menganggapnya serius. Adapun apa yang dilakukan Paman Zan, saya tidak tahu sama sekali. Kamu bertanya pada orang yang salah. The Hall Master tertawa. Tidak masalah apakah Yun Feng dan Zanli benar-benar ayah dan anak. Selama Zanli berkata begitu, mereka. Aku tidak menyangka kamu begitu dekat dengan keluarga Yan, Yun Feng. Ini benar-benar tidak terduga. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengenal Yun Feng, kata Yan Ming di samping.
Yue Hua mendengus jijik dan Hall Master terkekeh. Kau benar sekali. Yun Feng adalah dermawan keluarga Yan. Yun Feng tersenyum tak berdaya di samping. Dia hanya menginginkan solusi yang menghangatkan tubuh saat itu. Siapa yang mengira bahwa keluarga Yan akan didorong ke ketinggian seperti itu? Saya optimis tentang keluarga Yan dalam kompetisi ini. Keluarga Yan tidak akan mengecewakanku di masa depan. Yan Ming mengangguk dan membungkuk ke Hall Master. Jangan khawatir, Aula Guru. Keluarga Yan tidak akan mengecewakanmu. Yun Feng duduk di samping. Tampaknya jalan keluarga Yan sedang menanjak. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat penjaga, kepala balai masih akan memperlakukan keluarga Yan secara berbeda. Ambisi Yan Ming juga akan meningkat. Yun Feng melirik Yan Ming. Dia benar-benar tidak bisa memprediksi kemana dia akan pergi. Hari kontes akan segera tiba. Ada total 14 keluarga yang berpartisipasi dalam kontes. Keluarga Yue, di mana Hall Master berasal, tidak berpartisipasi dalam kontes. 4 keluarga kelas 1 lainnya dan 10 keluarga kelas 2 berjumlah total 14 keluarga. Keluarga kelas 1 memiliki hak istimewa untuk langsung maju ke seleksi akhir. Langkah pertama dari kontes adalah untuk keluarga kelas 2 untuk bersaing satu sama lain dan mengirimkan 4 pemenang untuk bersaing dengan 4 keluarga kelas 1 masing-masing. Mereka akan mengambil bentuk pertandingan 1 lawan 1. Dan setengah dari kandidat akan tersingkir dalam 1 putaran. 4 pemenang akan dikirim dalam 4 putaran kompetisi. Kemudian, 4 pemenang yang lolos akan bertarung lagi dalam 2 ronde. Mereka akan mengirimkan 2 pemenang untuk bertanding di babak final. Dengan kata lain, kontes ini adalah duel 1 lawan 1, dan semua pemenang akan ditentukan sekaligus. Metode pengundian sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan. Jika Anda memiliki keluarga yang lemah, Anda akan beruntung. Jika Anda memiliki keluarga yang kuat, Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. Jika Anda ingin memenuhi syarat untuk putaran berikutnya, kekuatan Anda adalah bagian dari itu dan keberuntungan Anda juga memainkan peran penting. Setiap keluarga hanya dapat mengirim 1 orang untuk kontes, dan mereka tidak dapat mengubah kandidat di tengah jalan. Keluarga kelas 1 tidak diragukan lagi memiliki banyak keuntungan ketika hanya 1 orang yang dipilih. Dengan kata lain, keluarga kelas 1 bertempur lebih sedikit daripada keluarga kelas 2. Untuk orang-orang dari keluarga kelas 2 yang berpartisipasi dalam pemilihan, mereka sangat menderita. Waktu istirahat setelah pertempuran sangat singkat. Mereka tidak akan bisa pulih banyak hanya dalam 1 hari. Keluarga kelas 2 menghadapi keluarga kelas 1 yang tidak pernah bertengkar dan penuh energi. Mempertimbangkan kekuatan keluarga kelas 1, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan. Keluarga kelas 1. Keluarga kelas 2 tidak berani tidak setuju dengan aturan ini. Bagaimanapun, itu sudah cukup baik bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kontes. Keluarga kelas 2 akan menarik banyak di muka. Persaingan untuk keluarga kelas 2 sangat keras. 10 keluarga akan dibagi menjadi 5 kelompok, 1 lawan 1. Namun, hanya 4 pemenang yang akan dipilih. Aturan baru ditambahkan dalam persaingan antara keluarga kelas 2. Kemenangan tidak hanya membutuhkan kekalahan, tetapi juga waktu. Kandidat yang menang paling lama akan otomatis tersingkir. Babak 601, kontes dimulai. 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Persyaratan ini membuat banyak keluarga kelas 2 menghela nafas. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan kekuatan mereka, tetapi mereka juga harus menang dengan cepat. Keluarga Hong dan Lan tentu saja percaya diri. Dengan seseorang seperti Yun Feng di keluarga Yan pasti tidak akan khawatir. Yang lain, keluarga kelas 2 hanya bisa menerimanya tanpa daya. Pada hari kontes, seluruh kota Changlan gempar. Tempat kontes berada di aula utama Aula Bulan Cerah. Warga sipil tidak memiliki hak untuk masuk, jadi mereka hanya bisa menonton dengan antisipasi dari luar. Keluarga lain yang datang untuk menonton kontes beruntung. Cukup untuk masuk. Keluarga kelas 2 yang tidak berpartisipasi dalam kontes mengambil mayoritas. Banyak orang datang ke aula utama Aula Bulan Cerah pada hari ini, dan kebanyakan dari mereka ada di sini untuk menonton drama. Namun, setelah memasuki aula utama, setiap keluarga menahan diri. Setelah semua, ini adalah aula utama, bukan tempat di mana mereka bisa berperilaku acak. Murid-murid muda yang biasanya mendominasi di beberapa tempat kecil juga menahan diri dan bahkan tidak berani berbicara dengan keras,
takut mereka akan menyinggung seseorang yang mengesankan. Bright Moon Hall sangat mementingkan pemilihan Hall Guardian kali ini. Mereka secara khusus menyiapkan area untuk keluarga kelas 2 ini untuk menonton kompetisi. Kontes belum dimulai, tetapi kursi penonton sudah hampir penuh. Keluarga mana yang menurutmu bisa mendapatkan posisi itu? Itu tidak perlu dikatakan. Tentu saja, itu akan dari keluarga kelas 1. Bukankah mantan wali semuanya berasal dari keluarga kelas 1? Saya kira tidak demikian. Keluarga Hong dan keluarga Lan juga sangat kuat. Saya mendengar bahwa keluarga Yan telah bangkit baru-baru ini. Petik 2. Berbicara tentang keluarga Yan, apakah Anda tahu rumor baru-baru ini? Tentu saja, siapa di kota Changlan yang tidak tahu tentang tunangan keluarga Yan, Yun Feng? Kudengar dia pemanggil yang mengesankan. Bisikan konstan menyebar ke seluruh area pengamatan. Fokus diskusi banyak orang tentu saja tentang keluarga mana yang akan mendapatkan posisi wali kali ini. Sebagian besar dari mereka sangat percaya bahwa itu akan menjadi keluarga kelas 1. Bagaimanapun, kekuatan dan latar belakang mereka sudah jelas. Beberapa orang juga menebak bahwa itu adalah keluarga Hong dan keluarga Lan dari keluarga kelas 2, tetapi mereka semua memiliki sikap netral terhadap keluarga Yan, menonton dan menunggu. Meskipun Yun Feng cukup kuat, itu hanya rumor. Hanya Ouyang Sanshan dan Xiao Lingyu, yang telah bertarung dengannya, yang tahu apakah dia kuat atau tidak. Ouyang Sanshan sudah mati. Xiao Lingyu tentu tidak bisa memberitahu semua orang betapa sedihnya dia saat itu. Yun Feng. Kekuatan masih belum diketahui di mata orang lain, tetapi melihat betapa tenang dan tenangnya keluarga Yan, semua orang sangat penasaran. Berpikir bahwa Yun Feng biasa-biasa saja. Mungkin dia hanya memiliki gelar pemanggil. Beberapa orang berkata dengan jijik, sementara yang lain semua tertawa terbahak-bahak. Saya pikir Yun Feng adalah orang yang kuat. Summoner mana yang mudah dihadapi? Keluarga Yan hanyalah keluarga kelas 2. Mereka cukup percaya diri untuk mendaftar kali ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk berspekulasi di sini. Ketika Yun Feng naik ke panggung untuk kontes, semuanya akan jelas. Dia akan menunjukkan apakah dia benar-benar kuat atau tidak. Area pengamatan secara bertahap dipenuhi orang. Sebagian besar generasi muda dari keluarga kelas 2 datang untuk memperluas wawasan mereka. Keluarga kelas 2 yang berpartisipasi juga mengirim orang ke sini. Keluarga Yan mengirim Yan Tianhao, pemimpin keluarga Yan. Saudara Yan, selamat kali ini. Tuan dari beberapa keluarga kelas 2 semuanya menyambut Yan Tianhao ketika mereka melihatnya. Mereka memiliki level yang hampir sama, tetapi keluarga Yan mendaftar untuk kontes kali ini. Keluarga kecil semuanya terkejut, terutama ketika keluarga Yan memiliki tunangan pemanggil. Haha, tidak sama sekali. Yan Ming, anak itu, beruntung. Yan Tianhao tidak berani mengklaim bahwa dia beruntung. Alasan mengapa Yun Feng berada di keluarga Yan adalah karena Yan Ming. Namun, melihat mata iri para tuan dari keluarga kecil ini, Yan Tianhao secara alami senang di dalam hatinya. Saudara Yan, sebuah suara memanggil. Beberapa keluarga kecil melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah kepala keluarga Hong dan Lan yang kuat. Kepala kedua keluarga berjalan sambil tersenyum, seolah-olah mereka sangat akrab dengan Yan Tianhao. Yan Tianhao secara alami tersanjung dalam pikirannya. Dua ini. Keluarga sebanding dengan keluarga kelas 1. Tuan Hong, Tuan Lan. Keluarga lain dengan cepat menyambut mereka dengan patuh. Tuan dari kedua keluarga hanya menjawab singkat dan kemudian berkata kepada Yan Tianhao dengan sangat akrab, "Mengapa kamu masih berdiri di sini? Kami punya tempat duduk sendiri." Para pemimpin keluarga kecil semua berdiri di sana dengan canggung. Yan Tianhao terkekeh dan berkata kepada yang lain, "Tuan dan Nyonya, saya akan pergi dulu." Para pemimpin keluarga kecil itu tertawa kering ketika mereka melihat Yan Tianhao dan kedua tuan itu pergi. Mereka berkata dengan nada agak masam, "Ini benar-benar berbeda setelah Anda mendapatkan kekuatan." Ya, keluarga Yan akhirnya bertemu dengan seorang pembawa keberuntungan kali ini. Belum tentu. Jika pembawa keberuntungan ini benar-benar membawa kemalangan, keluarga Yan akan dipermalukan. Meskipun mereka berkata begitu, mereka masih iri dan cemburu pada Yan Tianhao. Betapa hebatnya jika putra mereka bertunangan dengan pemanggil ini. Di bawah kepemimpinan keluarga Hong dan Lan, Yan Tianhao berjalan ke suatu daerah. Saat dia melihat sekeliling,
dia melihat bahwa para pemimpin dari 4 keluarga teratas sedang duduk di sana. Napas Yan Tianhao menegang. Dia akan membungkuk dan menyapa mereka, ketika para pemimpin dari 4 keluarga berbicara lebih dulu. Apakah Anda pemimpin keluarga Yan? Jantung Yan Tianhao berdetak kencang. Keluarga Yan telah menarik perhatian mereka. Ya, benar. Huff. Sebuah dengusan dingin mengejutkan Yan Tianhao. Haha, senang bertemu denganmu. Kecuali dia, 3 orang lainnya semua tersenyum pada Yan Tianhao dengan santai. Tuan dari keluarga Hong dan Lan sangat kesal dalam pikiran mereka. Apa yang dimiliki keluarga Yan yang membuat beberapa orang ini mengambil inisiatif untuk sapa mereka? Mereka belum pernah menerima perlakuan seperti itu. Yan Tianhao benar-benar merasa sedikit pusing. Baiklah, Tuan Yan, silakan duduk. Yan Tianhao mengangguk dengan linglung. Dia berhasil tetap rasional dan duduk. Ini adalah area terpisah yang khusus disiapkan untuk keluarga yang berpartisipasi. Ketika Yan Tianhao duduk, dia bisa dengan jelas merasakan kecemburuan di mata. Keluarga kelas 2 yang berpartisipasi lainnya. Sudut mulut Yan Tianhao perlahan terangkat. Keluarga Yan berbeda. Saudara Yan. Para pemimpin keluarga Hong dan Lan duduk di sebelah Yan Tianhao. Saudara Yan, siapapun yang memenangkan kontes ini, itu akan menjadi kemuliaan keluarga kelas 2, bukan begitu? Bab 602, kontes dimulai, 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yan Tianhao melirik kedua tuan keluarga dan tertawa kecil. Tentu saja, tetapi keluarga Yan tidak berani menjadi sombong. Kedua kepala keluarga itu tertawa kecil. Saudara Yan, kamu terlalu baik. Dengan seseorang seperti Yun Feng di sini, apa yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga Yan? Sangat sulit bagi orang yang begitu berbakat untuk muncul bahkan di keluarga kelas 1. Yan Tianhao berkata dengan rendah hati bahwa dia tidak pantas mendapatkan kehormatan itu, tetapi dia senang dalam pikirannya. Pada saat ini, Yan Ming datang. Mereka berdua segera berkata ketika mereka melihat Yan Ming, ini pasti Yan Ming. Saudara Yan, Anda benar-benar memiliki putra yang hebat. Petik 2. Yan Tianhao tertegun sejenak. Kemudian, dia menatap Yan Ming dengan serius. Yan Ming tersenyum dan duduk di sebelah Yan Tianhao tanpa berkata apa-apa. Mengesankan dan tenang, tidak buruk. Tuan keluarga Lan memuji di samping. Sedikit kepuasan melintas di mata Yan Tianhao. Yan Ming tersenyum rendah hati di samping. Saudara Yan, Anda pasti sudah memilih pewaris keluarga Yan. Yan Tianhao tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, saya sangat puas dengan putra saya ini. Yan Ming duduk di samping dengan mata hitamnya sedikit diturunkan dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan dari keluarga Hong dan Lan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Anda tidak puas? Ada yang belum tahu. Latar belakang putra Anda dilindungi email. Tempat yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa dari mereka mendongak dan melihat Hall Master berjalan perlahan. Kegembiraan dan antisipasi melintas di mata semua orang. Kompetisi kali ini akan segera dimulai. Hall Master berdiri di tengah arena dan melihat sekeliling ke kerumunan. Keluarga kelas 2 ini beruntung bisa datang ke sini hari ini. Bisa juga dikatakan bahwa jika ketua aula tidak setuju, keluarga kelas 2 tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemilihan ini. Keluarga kelas 1 selalu bertanggung jawab atas posisi wali, tetapi setelah bertahun-tahun, perkembangan keluarga kelas 2 jauh melebihi imajinasiku. Beberapa keluarga kelas 2 tidak lebih lemah dari keluarga kelas 1. Posisi wali tidak bisa dimonopoli oleh keluarga kelas 1. Semua keluarga kuat di Bright Moon Hall dapat berpartisipasi. Petik 2. Kerumunan bersorak setelah mendengar ini. Keluarga kelas 2 sangat berterima kasih atas kebijaksanaan dan kebenaran guru aula di dalam hati mereka. Wajah tuan 4 keluarga dari keluarga kelas 1 setengah hitam saat mereka duduk di sana. Pria itu mengambil semua hal yang baik dan membuang semua kotorannya. Kepala mereka, Lord of the Bright Moon Hall mengucapkan beberapa patah kata lagi. Ini tentang betapa murah hati dia, seberapa bertekadnya dia untuk merekrut orang-orang berbakat, dan bagaimana dia akan membiarkan semua orang berkembang bersama. Keluarga kelas 1 dan keluarga kelas 2 adalah kekuatan utama dari Bright Moon Hall. Kata-kata ini membuat keluarga kelas 2 semua bersemangat. Mereka tampak seperti akan mengorbankan hidup mereka jika dia memberi perintah. Yan Tianhao duduk di sana dengan kegembiraan di seluruh wajahnya. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Yan untuk membela diri mereka sendiri.
Selama mereka bisa mendapatkan pengakuan Hall Master, keluarga Yan tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Yan Ming, di sisi lain, duduk di samping dengan tenang. Lihat di wajahnya, dia tidak terlihat bersemangat sama sekali. Pemuda ini mungkin yang paling tenang di antara hadirin. Hall Master kemudian menjelaskan aturan kontes. Pertama, keluarga kelas 2 akan naik ke panggung dan mengambil undian untuk membentuk 5 kelompok, memberikan 4 pemenang. Waktu kemenangan lebih penting dalam kontes ini. Mereka tidak hanya harus menang, tetapi mereka juga harus menang dengan cepat. Jika mereka yang terakhir satu muncul, mereka akan tersingkir bahkan jika mereka menang. Yun Feng berdiri di belakang panggung dan mendengarkan pidatonya. Dia menguap dengan malas. Tentu saja, pria itu harus berbicara besar. Dia melirik 9 kontestan lainnya, yang tampak gugup seperti biasanya. Bahkan anggota keluarga Hong dan keluarga Lan adalah sama. Yun Feng tidak tahu apa yang membuat mereka gugup. Tidak masalah baginya siapa yang dia pilih untuk dilawan. Dia hanya perlu menang dalam waktu sesingkat mungkin. 9 orang lainnya gugup karena Yun Feng. Seberapa kuat pemanggil keluarga Yan ini? Bahkan jika mereka tidak tahu kekuatan Yun Feng, mereka juga tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng hanya karena dia adalah seorang summoner. Kesembilan dari mereka berdoa tanpa sadar di keberatan bahwa mereka tidak akan bertemu Yun Feng dengan menggambar banyak, terutama 2 anggota keluarga Hong dan keluarga Lan. Jika mereka bertemu Yun Feng di babak ini, mereka mungkin tidak akan bisa berkualitas. Pidato itu akhirnya selesai. 10 kontestan berjalan satu demi satu. Ketika Yun Feng berjalan keluar, ada sorak-sorai. Lihat, itu pemanggil keluarga Yan. Apa? Dia sangat muda. Seberapa kuat dia? Saya pikir dia hanya begitu-begitu. Yan Tianhao duduk di kursi tinggi dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Yan Ming melirik Yun Feng dengan mata hitamnya. Wajah gadis itu begitu tenang sehingga hampir tidak ada ekspresi di wajahnya. Bahkan ada sedikit ketidaksabaran. Yan Ming tiba-tiba tersenyum. Yan Tianhao memandang Yan Ming dengan rasa ingin tahu dan tidak mengerti apa yang dia tersenyum. Yan Ming hanya tersenyum dan ada kegembiraan di matanya. Dia mungkin satu-satunya yang bisa menunjukkan kesabarannya pada kesempatan seperti itu. Cek, lagi pula kamu di sini. Di sudut di atas arena, sebuah suara terdengar. Di ruang tersembunyi, Yan Che, Kulan Yi, Yao Yao, Api Kecil, Lan Yi dan Bakso, yang duduk di atas kepala api kecil, semuanya ada di sini. Kali ini, Yun Feng tidak membawa api kecil dan Lan Yi bersamanya, karena dia tidak membutuhkan kekuatan binatang ajaib. Kekuatannya saja sudah cukup. Jika pemanggil dari keluarga kelas 1 benar-benar rumit, maka tidak akan terlambat untuk menggunakan hewan peliharaannya. Terlepas dari kandidat keluarga kelas 1 dan kelas 2, tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki kompetisi hari ini. Kulanyi dan Yan Che jelas tidak memenuhi syarat, tapi siapa mereka? Kulanyi memiliki kekuatan ahli tingkat raja dan Yan Che adalah penyihir elemen gelap. Keduanya tidak punya masalah bersembunyi di luar angkasa. Bahkan jika ada banyak pembangkit tenaga listrik di depan mereka, mereka tidak akan ditemukan atau diekspos. Kulanyi menatap Yun Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat di mana Kulanyi berada. Kulanyi tercengang. Yun Feng sepertinya mengerti segalanya. Dia bahkan tersenyum pada Kulanyi. Kulanyi terkekeh dan mengedipkan mata padanya. Yun Feng kemudian membuang muka. Yan Ming, yang telah mengamati Yun Feng, melihat bahwa Yun Feng sedang mencari di suatu tempat. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Tidak ada apa-apa di langit. Apa yang dia lihat? Setelah berpikir sebentar, Yan Ming tahu bahwa Kulanyi pasti ada di sini juga. Master Hall meminta seseorang untuk mengambil lot dan melirik ke langit. Kulanyi menatapnya dan mengerutkan kening. Bab 603, ini adalah pertarungan, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Orang tua itu bisa melihat kita. Yan Che menatap Hall Master dengan rasa ingin tahu di sampingnya, yang tersenyum sambil berpikir. Kulanyi juga memberinya senyuman. Bagaimana menurutmu? Hall Master lebih kuat dari Anda dan saya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi penguasa aula ini? Seseorang yang bisa duduk di kursi ini tidak bisa menjadi orang biasa. Yan Che mengerutkan bibirnya. Tangannya gatal dan ingin menyentuh wajah Yao Yao.
Yao Yao terlihat sangat imut dari luar, seperti gadis kecil. Dia sangat imut sehingga Yan Ce benar-benar ingin mencubit wajah kecil Yao Yao. Namun, setiap kali dia melakukan itu, Yao Yao menunjukkan ekspresi yang sangat galak, dan tatapannya yang tajam. Gigi kecil tidak menahan sama sekali. Yan Ce tidak berdaya. Dia hanya bisa melepaskan pikiran di benaknya dan duduk di udara dalam kebosanan. Pemilu akan segera dimulai. Benar-benar tidak ada ketegangan sama sekali. Beberapa binatang ajaib juga duduk, bakso duduk di kepala api kecil dan menggoyangkan tubuh kecilnya beberapa kali. Lan Yi tertawa. Tentu saja, Tuan kita akan menang. Yun Feng, yang berdiri di atas panggung, menarik pandangannya. Bagaimanapun juga, Kulanyi ada di sini. Anak itu, Yan Ce, juga muncul di otaknya. Dia tersenyum tak berdaya. Ayo mulai menggambar banyak. Dengan sebuah perintah, sebuah kotak muncul di depan semua orang satu persatu. Ada 10 catatan di dalam kotak, dan setiap 2 catatan memiliki tanda yang sama pada mereka. Mereka yang menggambar tanda yang sama secara alami berada dalam kelompok yang sama. Yang lain semua dengan hati-hati merogoh kotak untuk mendapatkan lot, dengan sedikit kegugupan di wajah mereka. Yun Feng adalah yang ketiga dari yang terakhir menggambar. Dia dengan santai meraih tangannya dan mengambil satu secara acak. Itu. Yang lain tidak bisa tidak meliriknya. Yang mana yang akan dia gambar? Buka catatannya. Semua orang membuka catatan itu. Yun Feng membuka catatan itu. 2 orang yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka terlihat begitu santai. Hebat, dia dan aku tidak berada dalam kelompok yang sama. Mereka yang mendapatkan nilai yang sama akan menjadi satu grup. Setelah perintah diberikan, 10 orang dengan cepat dibagi menjadi 5 kelompok. Keluarga Hong dan keluarga Lan tidak bertemu, dan mereka berdua sangat beruntung tidak bertemu Yun Feng. Mereka yang tidak bertemu Yun Feng semua memandang orang di kelompok Yun Feng dengan sombong. Orang yang menggambar. Tanda yang sama seperti Yun Feng adalah seorang pria muda dengan penampilan rata-rata. Dia berasal dari keluarga kecil yang tidak terkenal di antara keluarga kelas 2. Wajah pemuda itu agak pucat. Dia berpikir bahwa dia benar-benar mendapatkan jackpot. Dari 9 orang, dia adalah satu-satunya yang menggambar lot kematian ini. Ekspresi sombong orang lain membuatnya merasa seperti ada belati di punggungnya. Yun Feng berdiri di hadapannya dan dengan santai membuang catatan di tangannya. Dia mengukurnya sedikit. Seorang komandan tingkat menengah. Meskipun kekuatan pemuda ini bukan yang terbaik di antara rekan-rekannya, dia berada di atas. Rata-rata, 5 kelompok masing-masing menempati salah satu dari 5 wilayah. 10 dari mereka harus memutuskan pemenang pada saat yang sama. 4 pemenang dengan waktu yang lebih singkat akan langsung lolos. Biarkan pertempuran dimulai. Keluarga kelas 2 yang menyaksikan pertempuran segera bersorak. Ada lusinan keluarga kelas 2 yang diinformasikan oleh Bright Moon Hall. Kepentingan setiap keluarga saling terkait. Mereka yang menonton pertempuran tentu saja tidak murni menonton pertempuran. Mereka pasti memiliki koneksi. Penonton khususnya adalah generasi muda berdarah panas yang mudah heboh. Sorak-sorai langsung terdengar. Bahkan orang-orang tua yang selalu tenang tidak bisa tidak menjadi bersemangat. Kontes dari 5 kelompok segera dimulai. Waktu adalah kunci untuk lolos. 4 kelompok lainnya sudah mulai bertarung satu demi satu. Suara pertempuran dan sorak-sorai segera terdengar, sementara kelompok Yun Feng secara mengejutkan diam. Yun Feng dan lawannya berdiri di sana. Yun Feng menatap pria muda yang cemas di seberangnya dengan mata hitamnya. Pemuda itu tertawa kering. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Dia melirik Yun Feng beberapa kali dan tiba-tiba mengangkat suaranya. Meskipun aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih menanggung harapan keluarga saya. Aku tidak akan pernah berhenti tanpa berjuang. Yun Feng tertawa. Kamu punya tulang punggung. Tidak buruk. Jika kamu seorang pengecut yang otomatis kalah, aku akan merasa bosan. Pemuda itu tertawa kering dan memaksa dirinya untuk berdiri. Saya tidak berpikir semua orang akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan summoner. Saya cukup beruntung. Yun Feng terdiam beberapa saat, seolah pertempuran akan segera dimulai. Kerumunan segera berbalik. Pemanggil keluarga Yan akan menyerang. Percepat. Apa yang kau bicarakan? Mereka sudah mulai berkelahi. Apa yang dia tunggu? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Orang dengan kekuatan tinggi cenderung shock. Haha,
Aku bahkan bertanya-tanya apakah dia hanya pemula. Dia mungkin tidak sekuat kamu. Bahkan seorang summoner memiliki level yang berbeda. Beberapa generasi muda sangat bangga, terutama ketika mereka hanya menjadi penonton, yang membuat mereka semakin tidak terkendali. 4 kepala keluarga kelas 1 yang duduk di sisi lain juga sedikit gugup. Mereka juga menantikan serangan Yun Feng. Begitu dia bergerak, mereka secara alami akan dapat melihat siapa yang lebih kuat. Tentu saja, Yan Tianhao juga sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat betapa kuatnya Yun Feng. Bahkan Yan Ming, yang selalu tenang, agak sesak napas. Meskipun dia tahu bahwa Yun Feng adalah seorang summoner, ini juga pertama kalinya dia melihat serangan Yun Feng. Tuan Aula duduk di kursi tinggi dan menatap Yun Feng dengan antisipasi di matanya. Seberapa besar kejutan yang bisa diberikan oleh pemanggil dari keluarga Yan ini padanya untuk bisa menjadi putri Sanli? Apakah itu benar atau tidak, gadis kecil ini pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Pria muda di sisi yang berlawanan sudah bergegas dengan teriakan marah dengan momentum yang kuat. Namun, di depan Yun Feng, dia ditakdirkan untuk dikalahkan. Pria muda itu meraung saat dia bergegas ke depan. Energi pertempuran di dalam tubuhnya sudah meledak secara ekstrim. Dapat dilihat bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya. Yun Feng mengangkat tangannya dengan lembut. Tidak ada sihir, tidak ada pemanggilan, tidak ada. Ketika pemuda itu bergegas dan melihat penampilan Yun Feng yang tidak dijaga, dia tidak bisa tidak merasa beruntung dalam pikirannya. Sebagai pemanggil, dia tidak menggunakan sihir atau binatang ajaib. Mengapa dia tidak menggunakan binatang ajaib? Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan orang? Dia hanya sok dan tidak memiliki kekuatan. Dia mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Serangan pemuda itu ganas dalam sekejap, dengan banyak kepercayaan bercampur di dalamnya. Orang-orang yang telah menonton sudut ini juga sangat terkejut. Orang-orang muda yang awalnya meragukan Yun Feng tiba-tiba tertawa. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Dia seorang pemanggil. Dia bahkan tidak memanggil binatang sihir paling dasar. Bab 604, ini pertarungan, 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Saya pikir dia hanya penipu. Saya tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin penjinak, bukan. Dia tahu bahwa semua binatang ajaibnya tidak berguna, jadi dia terlalu malu untuk mengeluarkannya. Generasi muda tertawa sedikit gila dan keras. Yan Tianhao, yang duduk di sana, tampak pucat dan tidak tahu apa yang harus dirasakan dalam pikirannya. Yan Ming juga sedikit terkejut, tapi dia tidak meragukannya sama sekali. Lagi pula, serigala awan api saat itu bukanlah penipu. Mengapa dia tidak memanggil binatang ajaibnya? Yan Ming melihat postur bertarung Yun Feng yang tak berdaya dan sangat bingung di benaknya. Yan Ming tidak tahu bahwa alasan mengapa Yun Feng tidak memanggil binatang ajaibnya justru karena tidak ada kebutuhan seperti itu sama sekali. Dia akan terlalu murah sebagai pemanggil jika dia memanggil binatang ajaibnya setiap saat. Menghadapi lawan ini, dia tidak membutuhkan binatang ajaib. Dia bahkan tidak membutuhkan sihir. 4 kepala keluarga duduk di sana dengan tenang. Mereka jelas bukan anak-anak berdarah panas itu. Mereka memiliki apa yang diperlukan untuk naik ke posisi mereka saat ini. Bahkan jika Yun Feng dalam keadaan seperti itu, mereka berempat tidak bisa membuat kesimpulan dengan mudah. Ada semua jenis orang di dunia ini. Ada semua jenis orang aneh. Tidak ada yang bisa diremehkan. Siapapun yang diremehkan akan mengambil nyawa mereka. Pemuda yang menerjang Yun Feng penuh percaya diri. Energi bertarungnya juga meningkat banyak karena perubahan pemikiran di benaknya. Yun Feng terkekeh dan melihat kepercayaan diri yang terpancar di mata pemuda itu. Keyakinan itu bagus, tapi keyakinan buta adalah salah perhitungan. Sama seperti sekarang. Pemuda itu tiba-tiba berhenti di depan Yun Feng, matanya perlahan melebar dan posturnya tampak diperbaiki pada saat ini. Tawa generasi muda yang mengejek Yun Feng tiba-tiba berhenti dan ekspresi mengejek di wajah mereka membeku. Yan Ming mengepalkan tinjunya. Kegembiraan. Mata Yan Tianhao tiba-tiba membeku dan wajah 4 kepala keluarga menjadi gelap. Tinju pemuda di mana dia mengumpulkan semua energi bertarungnya berhenti di depan Yun Feng, dan satu-satunya yang menghentikan pukulan berat itu adalah tangan putih dan lembut. Jari-jarinya yang ramping meraih pergelangan tangan pemuda itu dengan kuat dengan suhu yang sedikit dingin, menghentikan seluruh tubuhnya di sana.
Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pria muda itu membeku di tempat. Seluruh tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di sana secara tidak wajar. Dia jelas merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tangan itu. Tinjunya yang berat, yang telah dia kumpulkan semua kekuatannya, ditangkap dengan lembut dan diblokir begitu saja. Kekuatannya jauh melebihi miliknya. Pria muda itu mendapat pukulan keras di jantungnya. Bukankah dia seorang pemanggil? Sebagai seorang summoner, mengapa kekuatannya sebanding dengan seorang warrior? Apakah ada seseorang di dunia ini yang berkultivasi sebagai penyihir dan pejuang? Kakakmu, bibir pemuda itu bergetar saat dia menatap Yun Feng dengan penuh semangat. Yun Feng tersenyum tipis dan dengan lembut mengibaskan tangannya. Tubuh pemuda itu terlempar ke samping dan dia jatuh ke tanah dengan agak canggung. Apakah kamu masih ingin bertarung? Yun Feng bertanya dengan santai. Pemuda itu bangkit dari tanah dan batuk beberapa kali. Bertarung lagi. Bahkan jika dia bertarung beberapa ratus kali, dia masih akan kalah. Tidak, aku kalah. Kata-kata acuh tak acuh pemuda itu membuat Yun Feng mengunci kemenangan. Namun, semua orang yang memperhatikan tercengang lagi. Apa yang sedang terjadi? Dia menang. Bagaimana? Apa yang dia lakukan? Dia menang tanpa melakukan apapun. Apa yang terjadi? Apakah Anda melihat bagaimana dia menang? Para pemuda berdarah panas itu sepertinya telah disiram seember air dingin. Tidak ada yang menjawab pertanyaan ini, karena tidak ada yang tahu bagaimana Yun Feng menang sama sekali. Kontestan lain tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dua anggota keluarga Hong dan keluarga Lan memandang Yun Feng dan melihat postur mengambangnya. Dia menang. Gadis ini menang dalam waktu yang singkat. Keluarga Yan menang. Sebuah teriakan keras memecahkan suasana yang agak canggung. Meskipun pemuda yang bertarung dengan Yun Feng kalah, dia tidak merasa malu di dalam hatinya. Dia merasa bahwa kalah dari Yun Feng sangat luar biasa. Penonton dari keluarga kelas 2 yang berpartisipasi dalam kontes semuanya membuka mulut lebar-lebar. Yun Feng mundur dari arena dengan santai. Putaran pertama kompetisi keluarga Yan telah berakhir. Yun Feng memenangkan kompetisi dengan kecepatan yang tidak bisa dilampaui oleh mereka berlima. Beberapa pertempuran baru saja dimulai. Kepergian Yun Feng membuat orang-orang yang masih berlaga di atas panggung merasa sedikit kesal di benak mereka. Mereka sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatan kemenangan seperti itu. Itu juga membuat mereka tahu dengan jelas seberapa besar jarak antara mereka dan Yun Feng. Ini menang dalam 1 detik. Kontes di atas panggung masih berlangsung. Yun Feng menjadi pemenang dengan kecepatan yang mencengangkan, yang membuat adegan itu sedikit banyak lucu. Namun, banyak orang menantikan pertarungan Yun Feng. Dia memang bertarung, tetapi tidak ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan sama sekali. Dia menang begitu saja. Dulu. Sulit dipercaya. Yun Feng berjalan keluar dari ring. Suara pertempuran terus berlanjut dari waktu ke waktu, tetapi pemandangannya jelas jauh lebih dingin. Karena kepergian Yun Feng menyita sebagian besar perhatian, pikiran orang-orang malah terfokus padanya. Summoner ini yang kekuatannya menjadi misteri membangkitkan semua orang. Lebih tertarik. Kamu punya beberapa trik di lengan bajumu. Sebuah suara keras terdengar. Yun Feng berhenti. Suara itu dari area di belakang arena. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sana. Semua orang fokus pada kontes di depan. Beberapa orang muda dengan momentum luar biasa muncul. Yun Feng melirik sekitar dan melihat dua orang yang dikenalnya. Salah satunya adalah Xiao Lingyu, yang telah memutarbalikkan kebenaran, dan yang lainnya adalah seseorang dari keluarga Ouyang yang dia temui hari itu. Melihat Yun Feng, Xiao Lingyu mundur setengah langkah. Yun Feng tersenyum dingin. Apa masalahnya? Jika tidak ada apa-apa, biarkan aku lewat. Yun Feng tahu dengan jelas siapa orang-orang muda di depannya ini. Mereka secara alami adalah junior yang dibanggakan oleh keluarga kelas 1 dan akan menjadi lawan berikutnya. Cek, Anda cukup sombong. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah memberi jalan kepada siapapun. Seorang gadis cantik berjalan keluar dan menatap Yun Feng dengan dingin. Kamu membunuh Ouyang Sanshan. Kamu cukup berani. Dia pantas mati. Yun Feng menatap gadis di depannya dengan mata hitamnya dan tidak mengambil langkah mundur sama sekali. Gadis itu tertegun sejenak, lalu dia tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan dan mengangkat tangannya, seolah ingin menamparkan Yun Feng.
Mata hitam Yun Feng menjadi dingin saat kekuatan mentalnya melonjak keluar dengan cepat dan berubah menjadi cambuk tak terlihat yang melilit lengan gadis itu secara tiba-tiba. Tubuh gadis itu membeku dan sebelum dia bisa melakukan apapun, cambuk mental Yun Feng telah mengayun dengan keras tanpa ragu-ragu.